Gue Maki, accounting staff divisi gue. Setiap hari, gue berusaha memastikan laporan keuangan ini sempurna. Tapi makin gue berusaha, makin berat rasanya. Udah jam segini, masuk kelas kerja. Saya Ayu, Financial Accounting Supervisor di PT Sinergi Konsultan Nusantara. Bagi saya, target adalah prioritas. Laporan harus selesai tepat waktu, apapun kondisinya. Saya Reva, Senior Accounting Staff. Saya pernah berada di posisi Maki, dan menurut saya stres kerja itu wajar. Tergantung gimana kita menyikapinya aja. Selamat pagi. Aku Jali, finance staff di divisi aku. Kerja itu penting, tapi hidup juga harus jalan. Selama masih bisa diatur, kenapa harus panik? Jadi bisa mental kali ya. Pagi, kepala rasanya aja. Laporan, revisi, lagi-lagi siapa? Datang telat lagi. Males lagi ngejelasinnya. Kok Maki diem aja? Aku takut dia dimarahin Bu Ayu deh. Ya udahlah. Pagi Jali, pagi Maki. Pagi Kak Reva. Loh, Kak Reva kapan sampai? Tadi aku di ruangan belum ada kakak. Udah dari tadi nih, kayaknya pas kamu lagi ke ruangan ibu deh. Oh iya, aku dipanggil ibu, jadi harus ke ruangannya. Si Maki kenapa? Gak tahu Kak. Oh iya, Mal. Bu Ayu udah minta update laporan dari pagi. Jangan lupa kirim email ya. Oh iya, tunggu sebentar ya. Sama kalian Mas Slamet dari PT Jaya udah kirim revisi. Ah, elah, yang itu kan juga belum selesai loh revisinya. Aduh, banyak banget dah. Oke, kamu belajar sebentar yuk. Duh, aku habis ngelakuin salah apa ya? Bisa Kak? Si Maki sekarang sering telat ya. Kamu tahu nggak kenapa? Gak tahu Kak, tadi pagi aku udah coba nanya, tapi dia nggak mau jawab aku. Itu ya. Udah deh, nanti coba aku tanyain ke dia. Loh, kok ada Bu Ayu? Maki,
laporan kemarin masih perlu revisi. Pokoknya saya butuh versi finalnya sebelum jam 2 siang ya. Jam 2 Bu, tapi saya masih pegang revisi untuk klien. Saya nggak mau tahu. Semua orang juga sibuk. Atur aja waktunya, ini penting. Baik Bu. Kalau aku biasanya ngerjain dari yang paling gampang dulu, Mak. Yang ribet nanti aja. Ini mah gak ada yang gampang, Cat. Nanti kita aja Bu Ayu bisa marah. Kok jadi marah? Kan aku cuma ngasih saran. Ya udahlah. Kelihatan capek banget, Mam. Dari tadi duduk gak gerak-gerak. Ini tugasku banyak banget, Kak. Dan juga mepet-mepet. Jadi bingung mau ngerjain yang mana. Kalau aku ngomong ke Bu Ayu malah marah-marah. Aku dulu juga begitu, tapi stres itu tandanya dia gak seimbang, bukannya kamu yang lemah. Coba kamu list prioritasnya dulu, jangan takut ngomong ke atasan. Beban kerja itu tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab sendiri. Tapi gimana ya, Kak? Kalau aku nggak bisa nyelesain tugas-tugas dari Bu Ayu, nanti aku dianggap nggak layak lagi di sini. Justru orang yang profesional itu orang yang tahu batasannya. Ya udah deh, aku duluan ya. Soalnya deh, Kak. Iya, Kak. Makasih. Bu Ayu nih ya. Begini Bu, saya ingin Apa? menyampaikan soal kerjaan saya Bu. Kalau sekiranya semua kerjaan selesai di jam 2, kualitas saya kurang maksimal. Apakah ada dispensasi waktu untuk saya Bu? Terus kamu maunya gimana? Emang kamu nggak punya prioritas kerjaan? Yang paling penting laporan keuangan bulan ini Bu, yang lain bisa menyusul soalnya. Ya udah, laporan keuangan saya tunggu sampai hari ini jam 2 tepat. Sisanya harus selesai hari ini. Baik Bu, makasih atas pengertiannya. Film pendek ini menggambarkan bahwa stres kerja biasanya muncul dari tuntutan pekerjaan yang tinggi, tekanan waktu dan kurangnya kejelasan, serta dukungan di lingkungan kerja. Menurut teori Job Demand Control Support Model, stres meningkat ketika tuntutan pekerjaan atau job demand tinggi, tetapi kontrol terhadap pekerjaan atau job control rendah, dan social support yang minim baik dari rekan kerja maupun atasan. Kondisi seperti ini membuat seorang karyawan merasa kewalahan secara mental dan emosional karena tuntutan melebihi kemampuan yang dimiliki untuk mengatasinya. Stres ini memicu berbagai respon pada karyawan, baik fisik, emosional, maupun perilaku. Karyawan bisa merasa lelah, sulit fokus, cemas, bahkan kehilangan motivasi bekerja. Respon ini menunjukkan bahwa stres tidak hanya memengaruhi kinerja, tapi juga kondisi psikologi seseorang. Setiap individu merespon stres secara berbeda, tergantung pada persepsi, pengalaman, dan ketahanan masing-masing. Stres tidak selalu berakhir negatif. Karyawan dapat mengambil langkah aktif untuk mengatasi sumber stres melalui problem focused coping. Strategi ini dilakukan dengan mencari solusi, berdiskusi, meminta arahan, dan mengatur ulang prioritas kerja. Dengan fokus pada penyelesaian masalah secara langsung, individu memiliki kendali lebih besar terhadap situasi dan dapat mengurangi tekanan yang dirasakan.
Dalam uraian ini dapat disimpulkan bahwa stres kerja adalah hal yang wajar, tetapi bisa dikelola dengan tepat. Dukungan lingkungan kerja, komunikasi terbuka, dan strategi coping stres yang efektif membantu karyawan bangkit dan tetap produktif. Ketika stres kerja dihadapi dengan kesadaran dan solusi yang tepat, stres kerja bukan hanya dapat dikendalikan, tetapi juga menjadi peluang untuk belajar dan berkembang. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?